Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wasyukru lillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan. Semoga rasa syukur yang kita berikan bukan hanya sekedar dari lisan saja, namun kita bisa menunaikan rasa syukurnya dengan hati dan juga amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita. Allahumma amin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini, suri tauladan bagi kita, ya, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kaifa halukunna jami'an? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai musibah dan mara bahaya. Allahumma amin. Kembali kita membahas kitab Tarikhul Fiqhil Islami, ya, Tarikhul Fiqhil Islami yang kita sudah mulai melebar pembahasannya tentang fikih, mulai dari masa Nabi, sebelum masa Nabi bahkan, kemudian masa Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga kepada masa para sahabat. Kemudian kita masuk ke para sahabat yang sighar, yang junior, beserta dengan para tabi'in yang kibar. Para tabi'in siapa-siapa saja mereka, kemudian dari mana sumber ilmu mereka, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wad-din wal fiqh wal ilm intashara fil ummah. Agama, fikih dan ilmu itu tersebar di umat ini. An ashabi Ibnu Mas'ud, dari muridnya Ibnu Mas'ud. Wa ashab Zaid bin Sabit, murid-muridnya Zaid bin Sabit. Wa ashab Abdullah bin Umar, murid-muridnya Abdullah bin Umar. Wa ashab Abdullah bin Abbas, dan murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'aliman nasu ammatuhum fa'ilmun nas ammatuhum an ashabi haula'il arba'ah. Secara umum ilmu mereka manusia itu dari keempat murid-murid para sahabat yang mulia di atas. Fa amma ahlul Madinah fa ilmuhum an ashabi Zaid bin Sabit. Ini sudah kita jelaskan. Adapun ahli Madinah, ilmu mereka dari muridnya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Ahlu Makkah fa ilmuhum an ashabi Abdullah bin Abbas. Ilmu mereka itu dari murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Amma ahli Iraq, ilmu mereka an ashabi Abdullah bin Mas'ud, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Itu secara keseluruhan. Qala Ibnu Jarir wa qad qil inna Ibnu Umar wa jama'a mimman asha ba'dahu bil Madinah min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam innama kanu yuftuna bi madhahib Zaid bin Thabit wa ma kanu akhadhu anhu mimma lam yakunu hafidhu fi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula. Ya. Bahwasanya dikatakan Ibnu Umar dan sekelompok ulama lainnya, para sahabat, mimman asha ba'dahu bil Madinah, dari yang hidup setelahnya di Madinah, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka tidaklah berfatwa, sungguhnya mereka berfatwa dengan mazhabnya Zaid bin Sabit. Wa ma kanu akhadhu anhu mimma lam yakunu hafidhu fihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan, dan mereka tidak mengambil darinya dari apa yang mereka hafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan. Maksudnya apa? Apa yang mereka ambil darinya itu dari apa yang belum mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Wahab
Ibnu Wahab berkata, haddatsani Musa bin Ali al-Lakhmah an abihi anna Umar bin Al-Khattab. Ya, Ibnu Wahab berkata, bercerita kepadaku Musa bin Ali al-Lakhmi dari bapaknya, anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab khataban nas bil Jabiyah, ketika itu berkhutbah di kota Jabiyah. Faqal, man arada an yas'al anil faraid, barang siapa yang ingin bertanya tentang faraid, ya, fariḍah, falyati Zaid bin Sabit, hendaklah dia datang kepada Zaid bin Sabit. Wa man arada an yas'al anil fiqh, barang siapa yang ingin bertanya tentang fikih, falyati Mu'adz bin Jabal, hendaklah dia mendatangi Mu'adz bin Jabal. Wa man arada al mal falyatini, barang siapa yang menginginkan harta maka datanglah kepadaku. Seperti itu ilmu mulai tersebar, ya. Wa qad kana al ilmu syar'i syai'an fi hadzal daur, dan bahwasanya ilmu syariat itu telah tersebar di fase ini. Waqad bada'a tadwinul ulum al-islamiyah fi awakhir hadzal daur, dan sudah memulai percetakan ilmu-ilmu Islamiyah, ilmu-ilmu Islam di akhir-akhir dari fase ini. Min awal qarni tsani, dari awal abad kedua. Faduwinat ba'du sunanil Mustafa lalu dicetak sebagian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fatwa sahabah wa tafsir Al-Qur'an, dan fatwa-fatwa para sahabat serta tafsir Al-Qur'an, wal fiqh, dan begitu pula fikih. Wa awwalu kitabin duwina fi hadza ad-daur wa wasala ilaina huwa kitabul Muwatta, dan kitab yang pertama yang dicetak pada fase ini dan sampai kepada kita adalah kitab Al-Muwatta, punyanya Imam Malik. Wa qad kana limadrasatil Hijaz, dan sungguh di bahwasanya limadrasatil Hijaz, madrasah Hijaz, wa madrasatul Iraq, dan madrasah sekolah Iraq, azimul athari fi isya'atil ilmi wa tafqihin nas, sangat besar pengaruh mereka di dalam menyebarluaskan ilmu, wa tafqihin nas, dan mendudukkan masalah fikih kepada manusia, mengajarkan fikih kepada manusia. Faqad intaqala ila al-Iraq nahwan min 300 minas sahabah, dan bahkan telah pindah ke Irak ketika itu sekitar 300 para sahabat, 300 lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama intaqala ila Misr wa Syam nahwa hadzal adad, demikian pula pindah ke Mesir dan Syam yang seperti jumlah ini, maksudnya jumlah yang banyak. Fakanatil Iraq bihaqqi aktsaril bilad dhafran bi ulama'is sahabah, dan bahwasanya Irak lebih banyak mendapat hak kemenangan dengan banyaknya ulama-ulama dari para sahabat. Walihada lam yuzahim ahlul Hijaz ala za'amatil fiqh illa ulama'il Iraq. Demikian itu tidak ada yang dapat menandingi ahli Hijaz, pemuka dari ahli-ahli fikih, kecuali ulama'il Iraq, ulama-ulama di Irak. Fakanat bainal Iraqiyyin wal Hijaziyin katsirun minal munadharat, dan bahwasanya sangat banyak di antara ahli ulama, di antara para ulama yang ada di Irak dan Hijaz terjadi perdebatan, ya, sengit, sama-sama banyak ulamanya. Qala Ibnu Khaldun berkata, inqasamal fiqhu fihim, fikih terbagi di antara mereka, yaitu di antara tabi'in, ila tariqataini, tariqati ahli ar-ra'yi wal qiyas wa hum ahlul Iraqi, wa tariqati ahli al-hadits wa hum ahlul Hijaz. Perhatikan, fikih di antara mereka, di antara para tabi'in terbagi kepada dua metode, ila tariqatain, kepada dua metode. Di kalangan para tabi'in, fikih terbagi menjadi dua di antara kalangan tabi'in. Yang pertama, tariqati ahli ra'yi wal qiyas, metode ahli ra'yi, ahli logika dan qiyas. Qiyas yang mana mereka adalah wahum ahlul Iraq, mereka adalah ahli Iraq. Wa tariqati ahli hadis, dan metode ahli hadis, mereka adalah wahum ahlul Hijaz. Wa kana al haditsu qalilan fi ahli Iraq, dan bahwasanya hadis bagi ahli Iraq ini sangat sedikit, lima qaddamnahu, dari apa yang telah kita jelaskan. Fastaktsaru minal qiyas, lalu mereka memperbanyak metode-metode qiyas, wa maharu fihi, sehingga mereka ahli dalam masalah qiyas tersebut. Falidzalika qila ahlur ra'yi, untuk itu dikatakan ahli ra'yi, ahli logika, maksudnya logikanya berdasarkan qiyas.
Wa fi hadzal daur ta'adzara al-ijma' li tafarruqi sahabah. Dan di fase ini seakan-akan ijma' itu tidak ikut andil. Tidak ada ijma'. Karena apa? Li tafarruqi sahabah. Karena berpencarnya para sahabat. Berpencar. Jadi untuk ijma' itu sangat sulit. Wa dha'fal ittisal fi ma bainahum, dan sangat sulit untuk menghubungkan antara mereka. Kama sya'at fi hadzal daur riwayatul hadis, dan sebagaimana pula sangat banyak tersebar di fase ini periwayatan hadis, ya. Periwayatan hadis tersebar-sebarnya, atau dalam bahasa kita lagi viralnya, meriwayatkan hadis lagi viral-viralnya. Wa sya'al kadzib wal wad' fihi, dan juga tersebar yang namanya viral, banyak di hoaxkan, banyak di dusta-dustakan, dipalsukan, ya, hadis-hadis tersebut. Wa mimma ja'ala al-ulama rahimahumullah ta'ala yad'una syurutan wa dhawabita liman yu'khadh anhum hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para ulama membuat sebuah syarat-syarat, ketentuan-ketentuan bagi siapa yang diambil darinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat-syaratnya, siapa orang-orangnya, ada ketentuannya. Nah, seperti itu. Karena banyak tersebar hadis, bahkan banyak yang mempalsukannya, sehingga para ulama membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi mereka yang diambil hadis darinya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal daur, dan di fase ini juga iftaraqal muslimuna ila tawaif wa ahzab. Kaum muslimin pun berpecah, berkelompok-kelompok. Fakana ahlu sunnati wal jamaah wal khawarij was syiah, dan diantaranya adalah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian khawarij, kemudian syiah. Wa kana li hadhihi al khilafat atharun kabirun 'ala al fiqh, dan karena perselisihan ini sangat banyak memberikan pengaruh yang besar kepada fikih, ya. Karena perpecahan ini memberikan pengaruh atau dampak yang besar ke dalam masalah fikih. Perhatikan, fasyiah mathalan, seperti contohnya syiah, ya. Syadzu bi usulihim, mereka syadz, menyendiri dengan prinsip-prinsip mereka. Wa bi tariqatihim fil akhdhil hadits fil akhdhi bil hadits, dan dengan prinsip dan metode mereka tersendiri dalam mengambil hadis. Fahum la ya'tamiduna illa 'alal ahadits allati ruwiyat an tariqil atarah wa ahlil bait, ya, yang mana mereka mereka tidaklah bersandar di dalam periwayatan hadis kecuali dengan jalan al-atarah wa ahlil hadis. Nah, ahli bait, ahli bait, mereka mengambil hadis dari atarah dan ahli bait. Qala Ibnu Khaldun berkata, wa syadza ahlul bait bimadzahib ibtada'uha, ya. Ahli bait Syiah, ahli bait syadza bimadzahib ibtada'uha. Mereka ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keturunan Rasul, tentunya keturunan Rasul telah syadz, menyendiri, mengambil jalan lain dengan madhab-madhab yang mereka ada-adakan. Wa fiqhun infaradu bi, kemudian fikih yang mereka menyendiri dengan pemahaman tersebut, pemahaman tersendiri. Wa banauhu ala madhhabihim, dan mereka membangun dengannya madhab-madhab mereka fi tanawuli ba'dhi sahabah bil qadah, yang mana diantaranya mereka mencela sebagian para
sahabat. Wa ala qaulihim bi asamatil a'immah, dan juga di antara fikih mereka, dasar mereka, yaitu mengatakan bahwa al-a'immah, pemimpin mereka ini maksum, tidak ada dosanya, tidak ada kesalahan. Wa raf'ul khilaf an aqwalihim, dan tidak ada perselisihan dari perkataan mereka. Tidak boleh diselisihi perkataan mereka. Ini prinsip-prinsip mereka dalam beragama, dalam masalah fikih mereka. Sebagian mereka mencela para sahabat, dan mereka mengatakan imam-imam mereka ini maksum dan tidak boleh diselisih perkataan mereka. Wahya kulluha usulun wahya, yang mana seluruhnya merupakan dasar-dasar yang lemah, dasar-dasar yang salah, yang sesat. Ila anqal, sampai mereka berkata, fakutubu syiah fi biladihim, fakataba syiah fi biladihim wa itu kanat daulatuhum qa'imah fil maghrib wal masyriq wal yaman. Sampai Ibnu Khaldun berkata, fakutubu syiah fi biladihim, dan kitab-kitab Syiah di negara mereka, haitsu kanat daulatuhum qa'imah fil maghrib wal masyriq wal yaman, yang mana daulah mereka, kekuasaan mereka berdiri di Maroko, Maghrib dan Masyriq, di Maghrib dan Masyriq, timur dan barat, wal Yaman, dan Yaman. Ini tentang Syiah, di antara dasar-dasar agama mereka, ya, yang batil. Bahkan para ulama mengatakan bukan dari agama Islam lagi. Taib. Wal khawarij lahum ara' fil khilafah. Begitu pula khawarij, ya. Yang kita katakan mulai kaum muslimin mulai berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Ada namanya Syiah, ada namanya Khawarij, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Khawarij kita bahas. Lahum ara' fil khilafah. Mereka memiliki pendapat tersendiri dalam masalah khilafah. Wa ghairuha, dan selainnya. Qala Ibnu Khaldun berkata, wa syadza bimithli dzalikal khawarij, dan sama juga seperti Syiah. Mereka menyendiri, memiliki pemikiran tersendiri, memiliki sumber-sumber agama tersendiri, yaitu Khawarij. Walam yahtafil jumhur bimadzahibihim, walam yahtafil al-jumhur bimadzahibihim, bal awsa'uha janibal inkari wal qadah. Jumhur tidak ikut andil di dalam mazhab-mazhab mereka, bal awsa'uha janibal inkari wal qadah. Bahkan para ulama tentunya malah banyak mengingkari dan mencela mazhab ini. Fala na'rifu syai'an min madzahibihim wala narwi kutubahum, dan maka tidak banyak yang kita ketahui dari mazhab mereka, dan tidak pula banyak yang diriwayatkan dari kitab-kitab mereka. Wala atharun li syai'in minha, dan tidak ada athar satupun sedikit pun darinya, illa fi mawatinihim, kecuali di tempat-tempat mereka. Ila anqal, sampai Ibnu Khaldun berkata, wal khawarij kadzalika wa likulli minhum kutubun wa ta'alif wa ara' fil fiqh gharibah. Dan khawarij demikian pula, setiap mereka memiliki kitab-kitab, karangan-karangan, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran fikih yang aneh-aneh, ya, gharibah, aneh-aneh. Nanti tentang sekelumit tentang Syiah dan juga Khawarij yang mulai ada di fase ini. Naam. Tayyib. Alif, madrasatu ahlil hadis. Madrasatu ahlil hadis, atau disebut juga dengan madrasatul Hijaz. Hadhil madrasah, perhatikan, tamtazu bi kathratil ihtimam bil hadithi war riwayat anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di anal Madinah hiya darul hijrah wa markazul khilafah wa maqarru kibari sahabah. Perhatikan, madrasatu ahli hadis, sekolahnya ahli hadis. Ini bukan maksudnya sekolah, ya, bukan maksudnya sebuah sekolah, enggak. Ini maksudnya
metode pelajaran yang diajarkan di daerah tersebut adalah ahli hadis dengan hadis-hadis. Hadhil madrasah, madrasah ini tempat belajar ini apa namanya? Tamtaz, unggul dengan banyaknya perhatian mereka terhadap hadis dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian mereka lebih terhadap hadis dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Madinata hiya darul hijrah. Li'anna al-Madinata hiya darul hijrah. Karena Madinah itu merupakan darul hijrah, tempat hijrahnya orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa markazul khilafah, dan pusatnya khilafah dan tempat tinggalnya kibarus sahabah. Lidza kathura fiha ilmu, untuk itu banyak sekali tersebar ilmu. Warwatul hadis, rawi-rawi hadis yang meriwayatkan hadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh kullu sahabati ra'au ar-rasul wa sami'u minhu rijalan. Karena apa? Karena setiap sahabat melihat Rasul dan mereka mendengar darinya, baik laki-laki, anak kecil, bahkan wanita. Para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar darinya. Kama anna lil ahadits allati tanha 'anil qawli bir ra'i atharan fi 'adami luju' ahli al-hijaz ila al-qawli bir ra'i. Demikian pula terdapat hadis-hadis yang melarang untuk berkata berdasarkan logika, yang menjadi pengaruh bagi mereka untuk tidak merujuk kepada perkataan menggunakan logika, menggunakan akal, yang menjadikan ahli Hijaz tidak pernah mengambil hukum yang berdasarkan logika, karena terdapat hadis ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berkata dengan logika dalam agama ini. Waqad kana minal ulama'i wa asatidz hadhil madrasah, dan di antara ulama, ustad-ustad dalam metode tempat belajar seperti ini ya, pelajaran seperti ini, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah bint Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah bint Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qad takhruju min hadhihi al-madrasah, dan telah keluar dari sekolah ini, tempat belajar maksudnya Madinah, itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib, wa Urbah bin Zubair, wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, wa Ibn Shihab az-Zuhri, wa Nafi' maula Ibn Umar, wa Salim bin Abdullah bin Umar, wa ghairuhum. Ini yang lulusannya. Wa kana fi Makkah, di Makkah, Abdullah bin Abbas wa ba'du sahabat alladzina intaqalu ilaiha. Ya. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas dan sebagian sahabat yang pindah ke kota Mekah. Wa mizatu madrasati ahli Hijaz, keunggulan madrasah al-Hijaz adalah karahatuhum lil as'ilah wa fardil masail. Mereka tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan yang banyak, wa fardil masail, dan fardil masail ini maksudnya memberikan contoh permisalan-permisalan yang belum tentu ada. Wa dzalika ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian itu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu hadithu anni wala haraj. Janganlah kalian tulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dia hapus. Wa hadithu anni wala haraj, dan juga ceritakanlah tentangku dan tidak masalah.
Yang kedua, al-i'timad bil hadits wal wuquf indal athar. Mereka senantiasa al-i'tidad bil hadits. Mereka senantiasa bersandar dengan hadits dan berdiri di atas athar-athar yang ada. Waqad nasha'a an madrasati ahli al-hadits al-madhhabul maliki wasy-syafi'i wal zahiri. Dan yang muncul berdasarkan dari sekolah ahli hadits ini adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Al-Zahiri. Wa qad ishtahara fil Madinah fuqaha atlaqa alimul fuqaha as-sab'ah, dan telah terkenal di Madinah fuqaha ahli fikih yang mana mereka disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, ahli fikih yang 7, wahum Sa'id ibn al-Musayyib yang pertama, Urwah ibn Zubair yang kedua, yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq yang ketiga, yang keempat Kharijah bin Zaid bin Thabit, yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, yang keenam Sulaiman bin Yasar, yang ketujuh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini 7 ahli fikih di Madinah dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Waqad nazamahumul qail faqal, dan telah dikumpulkan dalam satu nazam oleh seorang syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqul lahum Ubaidullah, Urwah, Qasim, Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman kharijah. Wa nu'arrif bi kulli minhum bi tarjamatin mukhtasarah, fa naqul, dan kami kenalkan setiap mereka di antara 7 orang itu dengan terjemah ya yang ringkas, terjemah catatan diri mereka tentang mereka dengan ringkas. Fanaqul, kami katakan, mulailah dijelaskan tentang Sa'id bin Musayyib, siapa beliau sampai seterusnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya maka silahkan langsung ke Ustadz. Jadi karena sebentar lagi imtihan UTS, maka hendaklah diringkas saja mana yang perlu diambil. Adapun yang lain-lainnya nih diringkas ya. Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.